Selamat pagi semua, salam sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales, MIDAS. Semoga video pada kali ini memberikan inspirasi atau pemahaman kita semua. Mari kita mulai. Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales, MIDAS, adalah alat asesmen yang dirancang untuk mengukur dan memahami profil kecerdasan ganda individu. MIDAS didasarkan pada teori Multiple Intelligence yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Tes ini membantu mengungkap variasi kecerdasan manusia yang seringkali tidak terdeteksi oleh tes IQ tradisional. Dalam sesi ini, kita akan membahas pengertian, struktur, tujuan, serta implementasi MIDAS dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, karir, dan pengembangan individu. Apa itu MIDAS? MIDAS adalah instrumen yang dirancang untuk membantu individu dan konselor mengidentifikasi kekuatan kecerdasan berdasarkan teori Multiple Intelligence. Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak bersifat tunggal, melainkan beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. MIDAS berfokus pada pengalaman nyata individu untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang potensi mereka. Dalam dunia pendidikan dan konseling, MIDAS telah banyak digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran, membantu perencanaan karir, dan mendukung pengembangan diri. Teori Multiple Intelligence yang menjadi dasar MIDAS pertama kali diperkenalkan oleh Gardner pada tahun 1983 dalam bukunya Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence. Gardner mengidentifikasi 8 kecerdasan utama. 1. Linguistik, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa dengan baik. 2. Logika matematika, keterampilan analitis dan pemecahan masalah matematis. 3. Visual spasial, kemampuan berpikir dalam bentuk visual dan spasial. 4. Musikal, sensitivitas terhadap ritme, nada, dan musik. 5. Kinestetik, kecerdasan dalam menggunakan tubuh untuk aktivitas fisik. 6. Interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. 7. Intrapersonal, pemahaman mendalam terhadap diri sendiri. 8. Naturalis, kepekaan terhadap lingkungan alam. Teori ini menantang pendekatan tradisional yang mengukur kecerdasan hanya melalui tes IQ, dengan menekankan bahwa semua individu memiliki kekuatan unik di berbagai kecerdasan. MIDAS dirancang untuk memberikan wawasan kepada individu tentang profil kecerdasan mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka secara optimal. Dalam konteks pendidikan, MIDAS membantu guru mengidentifikasi metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dalam konseling karir, MIDAS memberikan panduan dalam memilih jalur pekerjaan yang sesuai dengan preferensi dan kekuatan individu. Selain itu, MIDAS juga digunakan untuk mendukung pengembangan diri dengan membantu individu memahami area yang perlu ditingkatkan. MIDAS adalah kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan berbasis pengalaman hidup sehari-hari. Instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi aktivitas dan preferensi individu yang terkait dengan masing-masing kecerdasan. MIDAS dapat diisi secara mandiri, self-report, atau melalui wawancara yang dipandu oleh konselor. Setiap jawaban diukur menggunakan skala Likert untuk memberikan penilaian yang terukur pada setiap kecerdasan. Dengan fokus pada pengalaman nyata, MIDAS memberikan hasil yang lebih relevan dengan kehidupan individu dibandingkan tes berbasis kemampuan abstrak. Hasil MIDAS disajikan dalam bentuk profil kecerdasan yang divisualisasikan melalui grafik atau tabel. Setiap kecerdasan diberi skor berdasarkan respons individu terhadap kuesioner. Skor ini menunjukkan tingkat kekuatan relatif pada masing-masing kecerdasan. Hasilnya dapat dihubungkan dengan aktivitas spesifik atau bidang pekerjaan yang relevan. Sebagai contoh,
Seseorang dengan skor tinggi pada kecerdasan musikal dapat diarahkan untuk mengeksplorasi bidang seni pertunjukan atau komposisi musik. Beberapa kelebihan dari Midas yaitu: 1. Midas menggunakan pendekatan berbasis pengalaman nyata, sehingga hasilnya lebih relevan untuk pengembangan individu. 2. Tes ini memberikan panduan praktis untuk berbagai aplikasi, seperti pendidikan dan karir. 3. Pendekatan multidimensi Midas mencerminkan keragaman kecerdasan manusia secara lebih holistik dibandingkan tes IQ tradisional. Sedangkan keterbatasan dari Midas yaitu: 1. Keberhasilan interpretasi hasil bergantung pada kejujuran responden dalam menjawab kuesioner. 2. Tes ini tidak dirancang untuk menggantikan asesmen formal terkait kemampuan teknis atau akademis. 3. Hasil Midas lebih cocok digunakan sebagai panduan, bukan alat diagnosis. Dalam pendidikan, Midas digunakan untuk merancang pendekatan pembelajaran berbasis kecerdasan ganda. Misalnya, siswa dengan kecerdasan kinestetik tinggi dapat diarahkan untuk belajar melalui aktivitas fisik atau proyek praktis. Dalam konteks karir, Midas membantu konselor karir mengarahkan individu ke bidang pekerjaan yang sesuai dengan kekuatan mereka. Sebagai contoh, individu dengan kecerdasan interpersonal tinggi dapat diarahkan ke pekerjaan yang melibatkan interaksi sosial, seperti konselor, manajer tim, atau guru. Studi kasus: seorang siswa SMA menunjukkan skor tinggi pada kecerdasan visual spasial dan kinestetik, tetapi rendah pada kecerdasan linguistik. Hasil Midas ini menunjukkan bahwa siswa tersebut mungkin lebih cocok untuk bidang arsitektur atau desain grafis daripada profesi berbasis teks seperti penulis. Dengan wawasan ini, konselor karir bekerja sama dengan siswa dan orang tua untuk merancang rencana studi yang mendukung pengembangan kekuatan visual dan fisiknya, seperti kursus seni rupa atau magang di bidang desain. Midas adalah alat yang kuat untuk memahami keragaman kecerdasan manusia dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus pada pengalaman nyata, Midas memungkinkan individu untuk mengeksplorasi kekuatan mereka dan menggunakannya untuk mencapai tujuan pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi. Dalam diskusi, peserta diajak untuk mempertimbangkan bagaimana Midas dapat dikombinasikan dengan alat asesmen lain untuk memberikan wawasan yang lebih holistik. Selain itu, peserta dapat berbagi pendapat tentang fleksibilitas kecerdasan. Apakah kecerdasan dapat berkembang atau tetap stabil sepanjang kehidupan seseorang? Demikian pembahasan pada hari ini. Jangan lupa tinggalkan pesan, komentar dan pertanyaan di kolom komentar. Bye-bye.